Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran Ibu Sari, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teks persuasif kelas 8 semester 2. Adapun materi pada teks persuasif yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Pengertian teks persuasif, 2. Ciri-ciri teks persuasif, 3. Struktur teks persuasif, dan yang keempat, jenis-jenis teks persuasif. Nah, sebelum kita masuk pada materi selengkapnya, hendaknya Ananda semua semangat ya untuk mempelajari tentang teks persuasif ini. Baik, yuk langsung kita mulai dari pengertian teks persuasif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek, baik yang meyakinkan atau bujukan secara halus. Istilah persuasi berasal dari bahasa Inggris, persuasion yang diturunkan dari kata to persuade, yang artinya membujuk atau meyakinkan. Dari arti-arti tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan, himbauan, maupun saran agar orang lain mengikuti, menyetujui, ataupun melaksanakan apa yang disampaikan oleh penulis. Adapun ciri-ciri dari teks persuasif ini, 1. Berisi argumen disertai data dan fakta. Apa itu argumen? Argumen adalah alasan penulis dalam mengemukakan suatu pendapat atau opini. Jika didukung data maupun fakta, maka argumen yang disampaikan pasti akan lebih meyakinkan pembaca. Ciri yang kedua, teks persuasif berusaha untuk meyakinkan pembaca untuk mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Ciri-ciri teks persuasif yang ketiga adalah berisi kata-kata ajakan. Teks persuasif banyak menggunakan kata-kata seperti ayo, mari, lakukanlah, hendaknya, dan sebagainya. Ciri-ciri teks persuasif yang keempat yaitu menghindari konflik. Biasanya teks persuasif menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Selanjutnya, struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif yang pertama adalah 1. Pengenalan isu, berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas di dalam teks. Struktur yang kedua, rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, disertai dengan fakta-fakta yang ada. Struktur teks persuasif yang ketiga, pernyataan ajakan sebagai inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir, struktur teks persuasif adalah penegasan kembali, yaitu dengan menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya. Baik, ayo lanjut kita. Yang terakhir tentang jenis-jenis teks persuasif. 1. Persuasif politik, yaitu digunakan orang-orang yang berkecimpung di dunia politik dan kenegaraan, misalnya untuk mempengaruhi pilihan politik kita. Kedua, persuasif pendidikan, biasanya untuk mencapai tujuan pada bidang pendidikan. Ketiga, persuasif advertensi, atau yang biasanya sering kita sebut dengan iklan, biasanya untuk keperluan komersil, memasarkan produk ataupun jasa. Dan jenis teks persuasif yang terakhir adalah persuasif propaganda, biasanya untuk mempengaruhi pro dan kontra seseorang.
terhadap suatu hal. Nah, itu tadi materi tentang teks persuasif. Sudah cukup jelas ya? Nah, untuk contoh-contoh teks persuasif, kita lanjut pada video bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.